Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 29 November 2022, Selasa, Pekan Pertama Advent, disusun dan dibawakan oleh Frater Nando Veritas SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 21 sampai 24. Pada waktu itu, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa." Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Sebab aku berkata kepadamu, hanya nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Teladan Yesus dalam Bersyukur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengisahkan tentang ucapan syukur dan bahagia dari Yesus kepada Allah. Yesus bersyukur karena para muridnya telah kembali dari medan misi dengan sukacita yang besar. Kembalinya para murid dari medan misi merupakan keberhasilan yang Allah percayakan kepada Yesus. Kegembiraan Yesus terungkap dalam perkataannya, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Ungkapan ini membuktikan bahwa keselamatan Allah yang dijanjikan telah nyata diberikan kepada orang-orang kecil melalui perutusan para murid Yesus. Selain itu, berkat Allah yang berlimpah nyata dalam usaha para muridnya, di mana Allah senantiasa menuntun mereka dalam menjalankan misi yang mulia ini. Yesus bahkan kembali kepada para muridnya, meyakinkan mereka bahwa hendaklah kalian berbahagia, karena Allah senantiasa ada bersama-sama dengan kalian, dan kalian telah diperlihatkan dengan sukacita misi yang jarang ditemukan oleh para nabi dan raja terdahulu. Yesus berkata demikian dengan maksud agar para muridnya sadar bahwa bukan 100% usaha mereka dalam misi ini, melainkan karena berkat dan tuntunan Allah, sehingga banyak orang menjadi percaya. Oleh karena itu, mereka mesti bersyukur kepada Allah sebagai ungkapan kegembiraan dan sukacita.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, membiasakan diri untuk bersyukur kepada Tuhan merupakan sikap yang perlu kita hayati dalam hidup ini. Bersyukur adalah ungkapan kegembiraan kepada Tuhan atas segala keberhasilan dan keuntungan yang kita peroleh dalam hidup ini. Memperoleh keberhasilan dalam segala usaha dan pekerjaan, bahkan sukses pendidikan, pastinya didapat dengan kerja keras. Kita bahkan meminta bantuan dan berkat dari Allah melalui doa-doa yang sering kita panjatkan, agar usaha dan pekerjaan kita dapat menghasilkan rezeki yang secukupnya. Itulah jalan dan tujuan terakhir, agar segala yang kita kerjakan dan perjuangkan dapat berhasil dan membawa rezeki bagi hidup kita. Melalui bacaan Injil hari ini, Yesus telah memberikan teladan kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala kebaikan dan keberhasilan yang kita terima sepanjang hidup ini. Kita mesti tunduk terhadap kehendak Allah, sama seperti Yesus yang tunduk terhadap kehendak Bapanya, sehingga para muridnya kembali dari tempat misi dengan sukacita. Yesus percaya bahwa para muridnya selalu dituntun oleh Allah dalam menjalankan misi di tengah situasi yang sulit. Demikian juga kita sebagai pengikut Kristus, kita mesti percaya bahwa Allah senantiasa menuntun kita di saat susah dan senang. Begitu juga kita harus kembali kepada Allah untuk bersyukur sebagai ungkapan kegembiraan dan mengakui bahwa tanpa berkat dari Allah, kita tidak mampu hidup sampai sejauh ini. Kita mesti sadar bahwa hidup ini hanyalah sementara, yang pada nantinya kita akan kembali ke tanah tanpa membawa harta yang kita punya. Ketika dalam hidup ini kita jarang bersyukur kepada Allah dalam setiap pengalaman, kelak kita akan menyesal dan selalu dipenuhi dengan rasa bersalah, rasa kecewa, dan rasa tidak puas yang membuat kita tidak bahagia atas hidup yang diberikan Allah secara cuma-cuma. Allah hanya meminta dari kita untuk datang kepadanya dan mengucap syukur sebagai ungkapan kegembiraan lewat doa-doa kita di rumah dan di gereja. Dengan demikian, hidup ini selalu dipenuhi dengan rasa berkecukupan, tidak meminta lebih dari Allah, dan kita bisa berbagi kepada sesama dari kelebihan yang kita punya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah mulai hari ini kita meneladani sikap Yesus untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala yang kita terima dalam hidup ini. Sempatkan diri kita untuk selalu mempunyai waktu dengan Tuhan, agar kita bisa mengucapkan rasa syukur atas keberhasilan dan kesuksesan kita masing-masing. Dengan sikap ini, kelak kita akan diberikan lebih dari Allah. Apapun itu, bahkan yang kita butuhkan dalam hidup ini, karena kita adalah pengikut Kristus yang tahu berterima kasih dan tahu menerima diri dalam segala kondisi dan situasi. Warnai hidup kita yang Allah berikan ini dengan kegembiraan dan rasa syukur. Dengan begitu, kita hidup sebagai anak-anak Allah yang dikasihi. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, syukur kami haturkan kepadamu atas segala rahmat-Mu yang selalu Engkau berikan kepada hidup kami. Kami mohon kepadamu, semoga Engkau selalu memberkati kami, dan kiranya kami semakin bertumbuh dalam iman dan juga meneladani sikap-Mu, di mana kami harus merasa syukur atas hidup ini
dan juga memberi dari ketulusan hati dari apa yang kami punya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai labuan bajo, subat tunggu bagus. Mari batu silam